1023067. Kelas C, Mata Kuliah Studi Masyarakat Indonesia. Baik, di sini saya akan membacakan hasil resume saya tentang interaksi sosial. Yang pertama, apakah peran pendidikan dalam meningkatkan kualitas interaksi sosial? Pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas interaksi sosial dengan mengajarkan keterampilan komunikasi, empati, dan toleransi, sehingga menciptakan hubungan sosial yang lebih harmonis dan produktif. Yang kedua, bagaimana pengaruh teknologi terhadap norma dan etika dalam kehidupan sosial? Teknologi mempengaruhi norma dan etika dalam kehidupan sosial dengan mengubah cara berkomunikasi, bekerja, dengan berinteraksi. Di satu sisi, teknologi yang mempermudah akses informasi, mempercepat komunikasi, dan memperluas jaringan sosial. Yang ketiga, bagaimana interaksi disosiatif dapat mengarah pada persaingan atau konflik dalam kehidupan sosial. Interaksi disosiatif mengarah pada persaingan atau konflik karena melibatkan perbedaan kepentingan, tujuan, atau pandangan antara individu. Oleh karena itu, pengelolaan konflik yang bijak diperlukan agar interaksi tetap konstruktif. Yang keempat, bagaimana menghadapi ketidakadilan dalam lingkungan sosial. Menghadapi ketidakadilan dalam lingkungan sosial dapat dilakukan dengan menyadari dan memahami situasi, bergabung dengan komunitas, mengedukasi orang lain, serta menggunakan jalur hukum. Kelima, bagaimana pengaruh perubahan sosial? Mempengaruhi interaksi sosial di masyarakat. Perubahan sosial mempengaruhi interaksi sosial dengan mengubah pola komunikasi, norma, dan hubungan antar individu dalam masyarakat, seperti teknologi, perubahan nilai dan norma, mobilitas sosial, dan urbanisasi. Keenam, dalam situasi ketidakadilan sosial, apakah diam itu pilihan yang etis atau bentuk kefasifan yang memperburuk masalah? Diam atas ketidakadilan sosial dapat bentuk kefasifan yang dapat memperburuk masalah. Secara etis, ketidakadilan harus dilawan dengan tindakan atau suara yang mendorong perubahan. Ketujuh, faktor yang penyebab apa saja yang dapat mempengaruhi interaksi sosial. Yang pertama, imitasi. Imitasi proses peniruan perilaku. Kedua, sugesti, pengaruh. Ketiga, simpatis, rasa peduli. Keempat, identifikasi keinginan. Interaksi sosial merupakan tindakan sosial yang memiliki hubungan dinamis yang menyangkut antara orang maupun kelompok. Ada 4 tipe tindakan sosial. Yang pertama, tindakan sosial instrumental. Yang kedua, tindakan sosial berorientasi nilai. Yang ketiga, tindakan sosial tradisional. Yang keempat, tindakan efektif. Faktor-faktor penyebab interaksi sosial. Imitasi, proses peniruan perilaku. Sugesti, pengaruh. Ketiga, simpati, perasaan peduli. Keempat, identifikasi, kecenderungan atau keinginan. Syarat-syarat interaksi sosial. Yang pertama, kontak sosial adalah awal dari interaksi sosial yang bisa terjadi dalam 3 bentuk. Kontak antar individu, misalnya percakapan antara 2 orang. Kontak antar kelompok, seperti diskusi atau antar organisasi. Kontak antar individu dan kelompok, contohnya seorang guru mengajar di kelas. Yang kedua, komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dalam interaksi sosial yang terdiri dari komunikator, orang yang menyampaikan pesan. Komunikan, orang yang menerima pesan seperti informasi yang disampaikan. Umpan balik, respon dan komunikan terhadap pesan yang diterima. Adapun bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama, proses disosiatif, seperti persaingan, perubahan sumber daya, atau prestasi. Kontravensi, ketidaksepakatan tanpa konfrontasi langsung. Kedua, pertikaian. Konflik yang lebih tajam bisa berupa perdebatan. Konflik yang pertentangan terbuka yang bisa mengarah pada kekerasan. Yang kedua, proses asosiatif, seperti kerjasama, bekerja sama untuk tujuan bersama. Akomodasi, upaya meredakan konflik tanpa menghilangkan perbedaan. Yang kedua, akulturasi, penerimaan budaya atau tanpa kehilangan budaya asli. Asimilasi, penyatuan 2 budaya hingga membentuk budaya baru. Baik, itulah materi saya. Saya kiri.
Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.